peningkatan kekuatan muslimin di Madinah itu sampai ke Mekah. Ya, ini dianggap ancaman bagi suku Quraisy. Kemudian mereka karena saking bencinya kepada Nabi, mulai mengumpulkan pasukan untuk menyerang ke Madinah. Jadi ini mohon dipahami bahwa proses perjuangan Nabi itu bukan tiba-tiba pakai pedang. Tetapi karena memang diserang, diancam, bahkan sudah pindah aja, diapain? Diburu, dikejar. Ya, oke. Jadi memang benar-benar apa ya? Ini orang tidak rela, orang Quraisy itu nggak rela kalau Nabi itu hidupnya tenang. Apalagi sampai membangun konsolidasi umat. Nah ini. Maka pada tahun 2 Hijrah, bayangkan nih, pada tahun 2 Hijrah ketika ayat-ayat ini turun, terjadi perang Badar di mana pasukan Quraisy berjumlah 1.000 tentara, sementara di pihak Muslim hanya 313 orang. Masya Allah. Yang mau tidak mau tetap dihadapi kan, wong diserang kok. Diserang, ya. Maka di malam hari dalam kondisi yang sedang lemah tak berdaya karena pasukannya sedikit, mendengar berita 1.000 pasukan menyerang, ini Nabi ini pasrah kepada Allah. Ini doanya luar biasa. Ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau untuk tidak melupakan apa yang telah Engkau janjikan. Ya Tuhanku, jika pasukan kecil Islam ini terkalahkan, tidak akan ada lagi yang menghambamu ya Allah. Ini kayak wadul, tapi wadul sing ngenes. Duh Gusti, menawi benjang kula niki kalah, kula niku wedhos yen boten wonten malih tiyang ingkang nyembah panjenengan sedaya. Panjenengan wah ini kemudian seperti apa yo njaluk maksa gitu kan. Kudu menang gitu kan. Ini ya Allah ya. Nah, ini kemudian dikisahkan perang Badar dan pertolongan Allah. Dan ternyata doa Nabi dikabulkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Masya Allah. Doa ini dijawab oleh Allah dengan wahyu yang diturunkan dan membuat hati Nabi itu kemudian tentram. Nah, kemudian saat pasukan mulai berhadapan, persiapan besok mau ketemu, ini udah deg-degan ini, deg-degan kan. Kemudian Allah menyampaikan sebuah rahmat, menurunkan rahmat dalam bentuk yang disampaikan di surat Al-Anfal ayat 11 ini. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu dalam pendirian. Jadi karena stres berat, kadang-kadang orang itu nggak bisa tidur, betul ya? Berjaga-jaga sepanjang malam. Bayangkan kalau pasukan ini nggak bisa tidur, paginya gimana kira-kira? Lemes sendedes tenan, nggak bisa berpikir jernih. Maka di malam itu Allah menurunkan kantuk kepada semua pasukan sehingga bisa tidur dengan nyenyak dan paginya itu fresh. Masya Allah. Tadi malam saya bisa tidur dengan nyenyak juga fresh. Setelah mau menyiapkan materi ini kan, Masya Allah. Alhamdulillah ini sebuah karunia. Dan hujan diturunkan sehingga membuat seger. Tadi kita mandi jam 3 pagi itu rasanya seger banget. Beda kalau belum mandi, rasanya kok kelumputan gitu. Itu rembutan. Ya ini salah satu pertolongan Allah, rahmat dari Allah. Kemenangan Badar. Nah, perang ini kemudian dimenangkan oleh pasukan yang sedikit. Ini ada firman Allah yang mengobarkan semangat. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Surat Al-Anfal ayat 9. Kalau Anda membaca kitabnya Martin Lings, di sini disebutkan banyak riwayat, yaitu penduduk yang tidak ikut berperang, para penggembala kambing itu mengkisahkan ketika pasukan Quraisy itu berperang, tiba-tiba itu dari atas itu ada yang memenggal lehernya. Psst, psst.
Dan ada pasukan dari langit itu yang turun, yang hanya dilihat oleh anak-anak penggembala itu. Tapi orang Quraisy tidak melihat, pasukan Nabi juga tidak melihat. Mereka hanya bercerita betapa mengerikan pasukan yang turun dari langit itu. Ya. Lalu ada surat dari Ali Imran yang mengingatkan, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Ini kok, padahal nggak dipejet. Oke. Ya, ini adalah sebuah kisah tentang kemenangan perang Badar. Ya, ini Masya Allah, jumlah yang sedikit ternyata bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Oke, kita lanjut kemenangan perang Badar. Nah, maka Nabi kemudian pulang bersama pasukannya dengan perasaan senang, dan ada pasukan yang mengatakan, ya Nabi, kita baru saja memenangkan sebuah pertempuran yang besar. Karena jumlah sedikit melawan pasukan yang besar ternyata menang. Tapi Nabi mengatakan, oh tidak, kita baru saja berperang dengan perang yang kecil, dan kita menuju perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Para sahabat diingatkan bahwa perang terbesar itu bukan melawan pasukan yang besar, tapi melawan diri sendiri yang kadang-kadang penuh dengan ego.